Sufi Abhoris. Ibnu Ata'allah Al-Iskandari. Kitab Kebijaksanaan, Kitab Al-Hikam, adalah mahakarya sastra spiritual Islam oleh Santo Sufi terkenal dan bijak dari abad ke-13 M. Ahmed Ibnu Ata'allah Al-Iskandari, W. 1309, Master ketiga dari Tarekat Syadiliyah. Victor Danner, salah satu penerjemah terkemukanya ke dalam bahasa Inggris, mengamati struktur internal hikam sedemikian rupa sehingga dapat disamakan dengan kalung permata berharga. Sebagian adalah terjemahannya yang kami terbitkan di sini, tanpa catatan dari edisi Braille yang asli. Salah satu tanda mengandalkan perbuatan sendiri adalah hilangnya harapan ketika kejatuhan terjadi. Keinginan Anda untuk isolasi. Meskipun Tuhan telah menempatkan Anda di dunia untuk mencari nafkah, adalah gairah tersembunyi. Dan keinginan Anda untuk mencari nafkah di dunia, meskipun Tuhan telah menempatkanmu dalam keterasingan, merupakan turunan dari cita-cita yang luhur. Niat sebelumnya, Saubik Al-Himam, tidak dapat menembus dinding dekret yang telah ditentukan sebelumnya. Istirahatkan diri Anda dari pengerahan diri sendiri. Untuk apa yang telah dilakukan orang lain atas nama Anda, Anda sendiri tidak harus melakukan untuk melakukannya. Istirahatkan diri Anda dari pengerahan diri sendiri. Untuk apa yang telah dilakukan orang lain atas nama Anda, Anda sendiri tidak harus melakukan untuk melakukannya. Jika meskipun doa yang intens, ada keterlambatan dalam waktu hadiah, jangan biarkan itu menjadi penyebab keputusasaanmu. Karena Dia telah menjamin Anda sebuah tanggapan dalam apa yang Dia pilihkan untukmu, bukan dalam apa yang Anda pilih untuk diri sendiri. Dan pada waktu yang Dia inginkan, bukan waktu yang Anda inginkan. Jika apa yang dijanjikan tidak terjadi, meskipun waktu kemunculannya telah ditentukan, maka itu tidak boleh membuat Anda meragukan janji itu. Jika tidak, kecerdasan Anda akan dikaburkan, dan cahaya hatimu yang terdalam padam. Jika Dia membukakan pintu untukmu, dengan demikian membuat dirinya dikenal. Membayar tidak perlu jika perbuatan Anda tidak sesuai dengan ini. Karena sesungguhnya, Dia tidak membukanya untukmu, melainkan dari keinginan untuk membuat dirinya dikenal oleh Anda. Tidakkah kamu tahu bahwa Dialah yang menghadirkan pengetahuan tentang dirinya kepada Anda, sedangkan Anda adalah orangnya? Siapa yang menghadiahkan Dia dengan perbuatan? Pada perbedaan antara apa yang Dia bawa kepada Anda dan apa yang Anda persembahkan kepadanya. Tindakan berbeda. Karena inspirasi dari keadaan makhluk berbeda. Tindakan adalah bentuk tak bernyawa. Namun hadirnya realitas batin keikhlasan, sir al-ihl, di dalamnya adalah apa yang memberi mereka roh pemberi kehidupan. Mengubur keberadaan Anda di bumi ketidakjelasan. Untuk apapun yang bertunas, tanpa dikubur terlebih dahulu. Bunga tidak sempurna. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati selain retret spiritual, di mana ia memasuki domain meditasi, Maid Fikra. Bagaimana hati bisa diterangi? Sedangkan bentuk makhluk terpantul di cerminnya.
Atau bagaimana perjalanannya menuju Tuhan, sementara terbelenggu oleh nafsunya. Atau bagaimana keinginannya untuk memasuki hadirat Tuhan, sementara itu belum memurnikan dirinya sendiri dari noda kelupaan. Atau bagaimana ia bisa memahami poin-poin halus dari misteri, sedangkan ia belum bertobat dari pelanggarannya. Kosmos adalah semua kegelapan. Itu hanya diterangi oleh manifestasi Tuhan di dalamnya. Setiap kali Anda melihat kosmos dan tidak memikirkannya, di dalamnya atau dengannya atau sebelum atau sesudah membutuhkan cahaya, dan terselubung dari matahari hipnosis oleh awan hal-hal yang diciptakan, yang menunjukkan keberadaan kemahakuasaannya. Apakah itu dia menyelubungi Anda dari dirinya dengan apa yang tidak ada di sisinya? Bagaimana bisa dipahami bahwa sesuatu menyelubunginya? Karena dialah yang memanifestasikan segalanya. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang menyelubunginya? Karena dialah yang dimanifestasikan melalui segala sesuatu. Bagaimana bisa dipahami bahwa sesuatu menyelubunginya? Karena dialah yang memanifestasikan dirinya dalam segala hal. Bagaimana bisa dipahami bahwa sesuatu menyelubunginya? Karena dia adalah manifest untuk segalanya. Bagaimana bisa dipahami bahwa sesuatu menyelubunginya? Karena dia adalah manifest sebelum adanya sesuatu. Bagaimana bisa dipahami bahwa sesuatu menyelubunginya? Karena dia lebih nyata dari apapun. Bagaimana bisa dipahami bahwa sesuatu menyelubunginya? Karena dia adalah satu di samping siapa tidak ada apa-apa. Bagaimana bisa dipahami bahwa sesuatu menyelubunginya? Karena dia lebih dekat denganmu dari apapun. Bagaimana bisa dipahami bahwa sesuatu menyelubunginya? Karena, kalau bukan karena dia, keberadaan segala sesuatu tidak akan terwujud. Dia yang menginginkan agar muncul pada saat tertentu, selain apa yang telah Allah nyatakan di dalamnya. Tidak meninggalkan ketidaktahuan sama sekali. Penundaan perbuatanmu sampai saat kamu bebas adalah salah satu kesembronoan ego. Jangan meminta dia untuk mengeluarkanmu dari keadaan, untuk memanfaatkan Anda di tempat yang berbeda. Karena, jika dia menginginkannya, dia dapat memanfaatkanmu. Seperti Anda, tanpa membawa Anda keluar. Hampir tidak ada niat dari inisiat ingin berhenti pada apa yang telah diwahyukan kepadanya, daripada suara-suara realitas memanggilnya. Apa yang Anda cari masih ada di depan Anda, dan hampir tidak pada aspek luar makhluk ciptaan menunjukkan pesona mereka, daripada realitas batin mereka memanggilnya. Kami hanyalah cobaan, maka janganlah kafir. Jangan berharap untuk bebas dari perubahan, karena memang itulah yang memotong Anda dari perhatian yang waspada terhadap dia dalam keadaan yang telah Dia tetapkan untukmu. Selama Anda berada di dunia, jangan heran dengan adanya kesedihan. Karena, sungguh, itu tidak memanifestasikan apapun kecuali apa yang ada dalam pemeliharaan, dengan karakternya atau sifatnya yang tak terelakkan.